Geger di gedung DPRD Jawa Barat, suasana paripurna tiba-tiba memanas ketika praksi PDIP walkout secara serentak. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya meminta seluruh praksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walkout, termasuk Bapak Ono Surono, untuk sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif baik. Terima kasih pimpinan. Silakan berdiri praksi PD Perjuangan. Saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walkout. Atas instruksi dari Pak Memo, saya keluar. Pimpinan, saya berharap pimpinan bisa mengomunikasikan bahwa Pak Gubernur harus mau mengklarifikasi terhadap pernyataannya di acara Musrembang tanggal 7 Mei yang lalu. 9 hari ini saya menghitung hari dari tanggal 7 sampai hari ini sampai 16. DPRD tidak ada yang bersuara terhadap pernyataan itu. Nah, saya berharap dan secara khusus dari partai praksi PD Perjuangan menginginkan klarifikasi dulu. Kalau memang tidak membutuhkan DPRD, ya tidak usah dibahas raperda di DPRD. Nah, mungkin itu pimpinan. Kenapa bagaimanapun negara ini atau Pemprov ini, teman-teman DPRD juga pengen Jawa Barat ini lebih maju, bukan hanya gubernur pengen Jawa Barat ke depannya lebih baik. Hal tersebut disinyalir bermula dari satu pernyataan mengejutkan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menyebut tidak perlu lagi rapat dengan DPRD. KDM sapaan akrab Kang Deddy Mulyadi mengungkapkan selama menjalankan kebijakan ia tidak pernah memikirkan soal anggaran. Yang paling penting katanya adalah program itu bisa berjalan dan terlaksana. Ia juga kemudian seolah memberikan anekdot dengan menyinggung bahwasanya pembangunan di masa lalu, baik di era kerajaan sampai era penjajahan, tidak membutuhkan persetujuan parlemen. Para raja dulu tidak menyusun APBD. POC itu membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR. Pernyataan itu dilontarkan dalam forum Musrembang di Cirebon 7 Mei 2025. Hal tersebut menjadi landasan bagi anggota fraksi PDIP DPRD Provinsi Jawa Barat untuk walk out dari rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat. Anggota fraksi PDIP beranggapan bahwasannya pernyataan-pernyataan dari KDM dalam forum Musrembang tersebut menjatuhkan harkat dan martabat lembaga legislatif DPRD Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana diketahui oleh publik, KDM lebih cenderung spontan dalam melakukan suatu program ataupun kebijakan. Dirinya seolah lebih senang untuk memutuskan solusi konkret langsung di lapangan dibanding di dalam ruangan DPRD. Mesti dimaknai bahwa kita rapat. Kolaborasi harus tidak dimaknai bahwa kita ini berkumpul membahas pleno 1, pleno 2, pleno 3. Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, untuk keadilan, untuk rakyat, maka semua berkolaborasi dengan apa? Minimal mendoakan atau minimal diam. Lantas, bagaimana posisi masyarakat dalam melihat polemik ini?
Mari sejenak kita mengulas kembali tentang apa yang telah dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Sebut saja yang terjadi di Kampung Gabus, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Kira-kira 2 bulan yang lalu, KDM berkunjung ke daerah ini dan melakukan inisiatif terhadap pembongkaran bangunan-bangunan liar yang ada di sana. Kondisi Kali Gabus saat itu sangat memprihatinkan. Sampah berserakan di mana-mana sampai tersangkut di dahan-dahan pohon. Kiri dan kanan dari bibir sungai Kali Gabus terdapat banyak sekali bangunan liar. Apabila kita mengacu pada PP nomor 37 tahun 2012 tentang pengelolaan daerah aliran sungai misalnya, pada pasal 12 ayat 3 disebutkan bahwasanya penentuan klasifikasi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan berdasarkan kriteria A. Kondisi lahan, B. Kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air, C. Sosial ekonomi, D. Investasi bangunan air, dan E. Pemanfaatan ruang wilayah. Berdasarkan klasifikasi kriteria tersebut, jelas Kali Gabus saat itu tidak memenuhi standar kelayakan. Di mana dan kemana DPRD selama ini? Bukankah dalam teori kebijakan publik yang diharapkan oleh masyarakat adalah output atau hasil dari kebijakan dan juga outcome yang merupakan dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat akibat dari adanya kebijakan tersebut? Sekarang mari kita lihat kondisi Kali Gabus terkini. Semenjak 2 bulan lalu KDM berkunjung ke Kali Gabus, bisa terlihat sangat jauh perbedaannya. Berkat kolaborasi antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten Bekasi, kini Kali Gabus mengubah muka tampilannya sehingga terlihat lebih baik secara tata ruang daerah aliran sungainya. Kini Kali Gabus sudah bebas dari bangunan liar, sampah-sampah dan sedimentasi lumpur yang mengendap sekian tahun di dasaran sungai sudah diangkat. Bagian bibir sungai tepi jalannya pun sudah dipasang sitpil dan capping beam yang berfungsi untuk menahan erosi tanah jatuh kembali ke dalam sungai. Proyek yang digagas oleh Bupati Bekasi Ade Koswara Kunang yang merupakan tindak lanjut atas arahan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini dirampungkan oleh Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, apabila melibatkan DPRD dalam proyek seperti ini, yakinkah akan selesai secepat ini? Bukankah pemerintah saat ini sedang mencanangkan efisiensi anggaran? Apalagi jika rapatnya terjadi berlarut-larut, apakah hal tersebut tidak termasuk pemborosan yang bisa berakibat terhadap tidak efisiennya pengelolaan keuangan daerah?
Gimana pendapatmu? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like serta share juga video ini agar menjadi perhatian kita semua. Subscribe channel YouTube Lensa Bangsa dan follow semua sosial media Lensa Bangsa yang ada di deskripsi.